selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira, yang bakal nemenin kamu beberapa saat ke depan ya. Dan untuk podcast kali ini, Sobat Aksi Nyata, kamu bisa menyaksikan di beberapa platform, diantaranya di Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, website juga ada. Kamu tinggal search aja semuanya di @partai_perindo. Terus kamu juga bisa nontonin podcastnya di inews.id, RCTI Plus, Sindonews juga bisa, tinggal pilih ya. Dan untuk sore hari ini Sobat Aksi Nyata, kita punya tema yang menarik, yaitu adalah UMKM naik kelas dorong kemajuan ekonomi masyarakat. Tentu saja kita sudah kehadiran bintang tamu kita di studio podcast Aksi Nyata. Beliau ini adalah Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 1 dari Partai Perindo. Ada Ibu Nia Sita Mahesa SHMH, atau katanya Mbak Nia aja. Mbak Nia gitu ya. aja. Mbak Nia aja, Mbak Nia aja. Apa kabarnya, gimana? Sekarang lagi sibuk apa Mbak Nia? Alhamdulillah baik. Sekarang sibuk pasti kampanye ya. Betul. Masih masa kampanye. Sekarang belusukan aja ya kerjaannya ya. Belusukan, ngadain bazar, bikin kegiatan-kegiatan dengar aspirasi, terus kenalan sama masyarakat ya. Terus terutama kita juga follow up aspirasi-aspirasinya masyarakat yang udah disampaikan ke saya dan tim. Mbak Nia sendiri punya bisnis pasti ya, ini kalau concern ke UMKM ini biasanya udah punya bisnis sendiri nih. Iya, kebetulan saya advokat, lawyer, jadi saya manage law firm saya sendiri, Nia Mahesa & Co. Saya juga kebetulan karena memang sangat cinta dengan dunia real estate, jadi saya ada juga usaha real estate. Gitu. Seru banget nih kerjaannya. Dan kebetulan memang beberapa tahun ini diajak menjadi mentor UMKM di bagian legalnya, di bidang legalnya gitu kan. Jadi untuk UMKM sendiri udah nggak asing lagi sih. Iya pasti ya. Jadi sekarang lagi sibuk ngatur waktu mungkin ya Mbak Nia. Ngatur waktu, jaga kesehatan, nah, itu paling penting. Ya kan, karena udah mau habis nih waktu sebulan kurang lagi ya, nih. Bener, ya kan, belusukan kemana-mana hampir tiap hari. Weekend juga kayaknya nggak ada istirahat ya Mbak Nia. Justru weekend tuh digempur terus. Soalnya kalau hari kerja justru sepi. Oh gitu ya. Jadi kalau weekend Sabtu Minggu itu malah masyarakat kepada di rumah kan, jadi lebih enak, lebih crowdnya lebih ada. Bener. Akhirnya turun nih ya ke masyarakat, mendengarkan aspirasi-aspirasi ya. Curhatan-curhatan emak-emak pasti banyak banget ya Mbak Nia ya. Pasti. Sejauh ini apa keluhan-keluhan yang sudah didengarkan sama Mbak Nia terkait dengan dapilnya Mbak Nia sendiri? Baik, kalau di dapil saya kebetulan Jakarta Pusat, isu-isu yang paling penting itu adalah ketenaga kerjaan ya, bahwa kesempatan untuk setelah lulus ada lapangan pekerjaan itu sulit sekali. Nah, terus kemudian kalaupun mereka nggak mau kerja sama orang, mau buka usaha sendiri, modalnya, akses permodalannya itu sulit ya, gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa lebih dimudahkan ya untuk pelaku-pelaku UMKM gitu kan, akses perkreditannya. Terus kemudian juga kalaupun misalnya mereka punya modal, tapi kalau nggak punya pelatihan atau skill yang cukup, mereka nggak akan bisa juga, atau bisnisnya nggak akan continuous kayak seperti itu. Bener sih. Biasanya orang-orang tuh cuman fokus sama modal, tapi kalau nggak ada bekalnya ya percuma gitu ya. Pelatihannya. Bener, modal abis nggak jelas, terus bisnisnya jadi nggak tahu mau kemana, arah tujuannya gitu ya. Nah tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang UMKM di Indonesia ini, terutama dapilnya Mbak Nia, ini ngomongin pemilu 2024. Iya. Kalau pandangan Mbak Nia, seberapa optimis Partai Perindo bisa memenangkan kontestasi ini? Insya Allah saya sangat optimis tahun ini ya, karena memang saya melihat pergerakan kita masif sekali. Terus kemudian dari partai juga untuk branding, kita semua ada di mana-mana media ya. Terus di jalanan kalau Mbak lihat itu kan banyak ya APK kita ya, segede-gede apa gitu kan ya, seperti itu. Dan setiap kali saya turun pun saya juga mencoba untuk branding Mars Perindo. Iya pasti ya. Jadi biar rasa nasionalismenya dan rasa perjuangannya juga ada untuk masyarakat. Iya, kalau ngomongin Mars Perindo nggak cuman musiknya yang easy listening aja ya, tapi maknanya dalam banget sebenarnya kalau kita perhatiin liriknya ya. Betul. Nah itu juga selalu disosialisasikan ya sama warga-warga ya. Nah itu salah satu bentuk branding saya juga gitu kan. Biar mereka juga ngeh kalau Partai Perindo ini hadir memang untuk masyarakat Indonesia sejahtera gitu kan. Karena kan kayak ada liriknya kan, entaskan kemiskinan gitu kan. Itu kan memang visinya kita, misinya kita, seperti itu. Rasanya memang kalau ngomongin Partai Perindo tuh
dimuluskan jalannya ya, entah dari brandingannya, entah mungkin orang-orang di dalamnya gitu ya. Tapi pastinya ada tantangan yang dirasakan sendiri nih oleh teman-teman dari Partai Perindo, terutama Mbak Nia. Seperti apa tantangan di pemilu 2024 ini? Kalau pemilu tahun ini tuh tantangannya adalah masa kampanye yang sedikit. Terlalu singkat ya? Terlalu singkat. Kita tuh hanya bergerak 75 hari kurang lebih. 75 hari itu sekitar 2 bulan lebih. 3 bulan ya? Masuk 3 bulan. Iya, 2 bulan lebih ya. Bahkan. Cuma 2 bulan setengah lah. 2,5 bulan ya. Meskipun kita sebelumnya sudah sosialisasi di awal tahun gitu kan ya. Cuman kan tetap aja nggak boleh melakukan ajakan-ajakan kan. Kalau kampanye baru bebas gitu kan ya. Nah itu tantangannya di situ. Kalau periode sebelumnya yang 2019 itu mereka kalau nggak salah sampai 6 bulan masa kampanye. Itu Mbak Nia belum join ya? Belum. Baru kali ini saya coba. Kenapa tertarik ke Partai Perindo Mbak Nia? Itu tadi misinya untuk Indonesia sejahtera ya gitu kan, dan itu sejalan dengan misi pribadi saya bahwa saya membutuhkan vehicle yang sejalan visi misi saya, terutama tujuannya adalah objektifnya adalah untuk masyarakat sejahtera gitu. Jadi saya sangat berharap dari Partai Perindo itu memang sudah memperhatikan masyarakat kecil ya gitu kan ya. Nah nanti ketika memang insya Allah ada yang duduk di Dewan gitu kan, di DPRD, baik saya maupun teman-teman saya itu bisa benar-benar memperjuangkan terutama kesejahteraannya masyarakat Jakarta. Iya, betul. Nah ini berbicara tentang UMKM ya yang memang jadi concern dari Mbak Nia. UMKM di Jakarta, mungkin terutama di dapilnya Mbak Nia itu seperti apa kondisinya sekarang? UMKM banyak pelaku usahanya gitu kan. Jadi pedagang, terus kemudian yang paling saya concern adalah mereka itu membutuhkan pelatihan UMKM. Selama ini belum ada? Jarang banget gitu kan. Nah, jadi nanti mungkin dari Partai Perindo atau mungkin dari MNC ya, kita bisa benar-benar hand on hand mulai menciptakan satu divisi atau bidang baru gitu ya, yang memang memberikan pelatihan-pelatihan. Karena kan kalau secara profesional kan dari MNC pasti udah ada orang-orang yang profesional yang bisa memberikan pelatihan ke masyarakat kelas menengah ke bawah ya, gitu kan, which is itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Berarti memang membutuhkan kolaborasi ya. Betul, kolaborasi. Itu ya. Dan zaman sekarang kan kita tidak bisa dipungkiri ya, zaman sudah semakin canggih, sudah era digitalisasi gitu. PR-nya apa untuk teman-teman UMKM ini untuk bisa match dengan era digitalisasi di zaman sekarang? Ya PR-nya itu tadi ya, kalau misalnya didukung dengan pelatihan yang digital, karena sekarang kayak udah ada penjualan online ya kan. Nah, cuma kan kalau yang pedagang kecil yang cuma di gang jualan nasi uduk gitu kan ya. Nah, itu kan emak-emak itu kan PR ya gitu kan ya. Jadi kalau nggak kita turun terus kita kasih nih caranya tuh gini atau kita bantu aktifin gitu kan. Caranya, syarat-syaratnya, atau mungkin dari Perindo atau dari MNC juga bisa menciptakan aplikasi yang seperti itu ya untuk memudahkan mereka jualan, itu even better. Betul, tapi kan memang kalau kita berbicara soal era digital, ada yang harus dipunya oleh teman-teman UMKM, gadget. Gadget. Sejauh ini apa perhatian dari pemerintah terkait hal tersebut? Apakah memang ada pembagian gadget gratis, atau mungkin program kedepannya akan membuat hal seperti itu, atau seperti apa? Karena kan kalau nggak ada gadgetnya susah belajarnya gitu loh istilahnya. Iya benar. Memang harus ada satu kepedulian dari pemerintah ya gitu kan, untuk selain pelatihan tadi yang dari swasta, dari pemerintah juga, dan juga tadi alatnya ya, infrastrukturnya. Sengaja pembelian nggak subsidi usah alatnya, gitu iya nggak usah alatnya, internetnya deh gitu kan dari ya. Situ. Misalnya free internet gitu kan lumayan banget ya, kayak di luar negeri kan sebenarnya sekarang tuh udah dimana banyak hotspot di public area gitu kan ya. Kalau kita enggak gitu kan, terus latihan kayak gitu-gitu. Nah itu sebenarnya harus mulai dipikirin kalau kita memang mau jadi negara maju ya, terutama di Jakarta lah. Iya. Tapi sejauh ini belum ada pergerakan ke situ ya Mbak Nia? Belum, tapi nanti mudah-mudahan makanya kita mulai harus anak muda ya, ini kan ceritanya masih terhitung anak muda ya gitu kan ya, harus mulai peduli lah sama masyarakat gitu kan ya, apa-apa aja yang jadi faktor, terutama tadi ya kita digitalisasi ya, semuanya harus kita pikirin. Betul sekali ya. Nah makanya dengan masuk ke partai ya kan tadi vehicle untuk semakin berdampak untuk masyarakat gitu kan ya, apalagi insya Allah nanti kalau misalnya terpilih duduk lebih bisa lagi punya dampak dan
wewenang untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat itu sih intinya Jakarta. ya, bersuara dan punya wewenang dan lebih didengar lah, istilahnya seperti itu ya. Nah bukan beberapa waktu lalu sih, udah lama lah ini Partai Perindo semua kayaknya udah jadi rahasia umum ya kalau Partai Perindo ini membagikan gerobak untuk teman-teman UMKM. Jadi Sobat Aksi Nyata nih kalau lagi jalan kemana gitu ya sekitaran Jakarta atau Jabodetabek deh ngelihat ada gerobak Perindo, itu memang bantuan yang diserahkan oleh Partai Perindo gitu ya. Ini kalau pandangan Bania, apakah benar-benar bisa membantu teman-teman UMKM atau seperti apa, malah terhalang apanya lagi lah segala macam, atau ini udah bantuan yang udah cukup banget? Seperti yang pernah disampaikan oleh Ketum ya, bahwa Perindo itu memang memberikan kail, bukannya modalnya gitu loh. Jadi bagaimana caranya si kailnya ini bisa menjadi keberlangsungan hidup bagi si penerima gerobak, bantuan gerobak ini gitu kan ya. Jadi sudah sangat bermanfaat di lapangan ketika saya turun kunjungan kampanye kemarin gitu ya. Selalu oh iya nih Perindo nih ada juga, malah yang 2019 kemarin periode yang lalu itu nih Bu gerobak saya masih ada. Itu ada gitu kan, dan oh Perindo ya dulu memang saya udah pernah dikasih bantuan apapun itu ya bantuannya, oh gitu siapapun dulu calegnya misalnya gitu kan ya, tapi kan yang penting manfaatnya buat masyarakat. Dan ketika ada beberapa wilayah yang saya turun itu memang mereka welcome banget gitu loh dengan Perindo, karena memang udah proven untuk membantu kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi kita benar-benar ya aksi nyata ya. Gitu. Betul. Aksi nyatanya terus berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Jadi nggak stop sampai situ, pembagian gerobak masih terus dilaksanakan gitu ya. Betul. Nah kalau gitu Mbak Dia ada nggak pesan-pesan nih buat milenial dan juga Gen Z ya zaman sekarang ya? Karena kan sekarang tuh anak-anaknya lebih kritis banget gitu. Kalau ngelihat siapapun itu yang ada di sosial media sekarang kan gencar banget ya promo di sosial media. Mbak Dia juga jangan mau kalah. Nah. Tapi ada juga yang akhirnya memilih untuk udahlah golput aja nih, kayaknya nggak sesuai dengan visi misi gue nih, kebanyakannya kayak gitu. Nah pesan-pesan Bani apa nih, silahkan. Iya, untuk para milenial, anak-anak muda atau Gen Z ya disebutnya ya, dan juga untuk yang orang tua yang udah pensiun, biasanya ASN pensiun itu juga males juga tuh ke TPS ya. Nah itu kan sebenarnya udah boleh milih ya. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 gunakan hak pilih suara Anda, datang ke TPS tempat agar tidak terjadi golput dan agar kertas suara Anda tidak disalahgunakan. Karena apa? Kalau nanti disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak berwenang gitu kan ya, nanti malah merugikan. Sehingga caleg atau anggota legislatif yang terpilih itu tidak hanya cuma benang di suara aja, tapi tidak benar-benar dia terjun ke masyarakat dan tahu permasalahan di masyarakat seperti apa. Benar, satu suara itu adalah hak setiap anak bangsa ya, Zanarsi. Jadi kamu harus bisa memanfaatkan hal tersebut gitu ya. Kalau ini Mbak Nia sendiri nomor berapa, boleh dong promo? Oke. boleh dengan senang hati ya. Untuk Anda masyarakat Jakarta Pusat, 14 Februari 2024 mendatang, jangan lupa kertas suara biru untuk DPRD, coblos kanan bawah Partai Perindo nomor urut 3. Nomor urut 3. Nah, ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya. Campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan, yaitu adalah produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo undangin kamu nih Sobat Aksi Nyata untuk bergabung bersama Partai Perindo dengan cara masuk aja ke website di www.partaiperindo.com, atau kamu bisa download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga di Play Store, atau bisa scan barcode yang tersedia di sini ya. Sekali lagi Mbak Nia, terima kasih sudah mampir di podcast Aksi Nyata, dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju
sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan, dengunkan gema, nyatakan persatuan.